Saya nggak kebayang kalau misalnya gayanya Pak Purbaya ini misalnya dipraktekkan oleh menteri lain misalnya. Kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Woi, Hasan Nasbi, kata siapa? Kalau Pak Purbaya bicara dengan gayanya yang ceplas-ceplos apa adanya, mengungkap sesuai fakta, itu berbahaya dan melemahkan pemerintah. Kata siapa? Itu anggapan kau aja itu. Hah? Faktanya, ketika Pak Purbaya menjabat Menteri Keuangan dan berbicara apa adanya di hadapan rakyat, justru dukungan rakyat kepada pemerintah semakin menguat. Hasan Nasbi meminta kepada Pak Purbaya untuk tidak mengkritik pejabat lain. Kalau mau mengkritik, jangan di ruang publik, tapi di ruang yang tertutup, katanya. Hei Hasan Nasbi, bahwa yang membayar gaji sekaligus tunjangan para menteri dan para pejabat itu adalah rakyat, dan rakyat itu hadir dan ada di ruang publik. Jadi mengkritik itu harus di ruang publik. Jadi biar rakyat tahu mana yang bekerja, mana yang memakan gaji buta. Kalau di ruangan tertutup itu namanya panti pijat. Paham nggak lu, goblok? Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus, kita titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk sebagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Hasan Hasbi kritik gaya komunikasi Menteri Keuangan. Purbaya beri balasan menohok. Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menuai sorotan tajam dari pengamat politik Hasan Hasbi yang menilai sikap ceplas-ceplos sang menteri bisa melemahkan citra pemerintahan. Namun Purbaya tak tinggal diam, ia membalas kritik itu dengan data konkret yang justru menunjukkan peningkatan indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah usai kebijakan yang dia jalankan. Nah, diketahui si Hasan Hasbi menilai cara penyampaian Menteri Keuangan kerap menyinggung pejabat lain menurut si Hasan Hasbi dan berpotensi melemahkan citra pemerintahan. Menanggapi hal itu, Purbaya tidak tinggal diam, ia memberikan balasan yang menohok dengan langsung menghadirkan data akurat dan fakta konkret. Data tersebut menunjukkan bahwa pernyataannya bukan sekedar retorika, melainkan berdasarkan informasi yang bisa diverifikasi, sehingga publik dapat menilai sendiri kebenaran klaim tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pernyataan ex-kepala PCO Hasan Hasbi yang menilai kritiknya terhadap pejabat lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Tak hanya itu, Menteri Keuangan Purbaya menunjukkan data indeks kepercayaan warga terhadap pemerintah. Hasan Nasbi sebut komunikasi Menkyu Purbaya berbahaya. Katanya bisa lemahkan pemerintah. Woi, Hasan Nasbi, kata siapa? Kalau Pak Purbaya bicara dengan gayanya yang ceplas-ceplos apa adanya, mengungkap sesuai fakta, itu berbahaya dan melemahkan pemerintah. Kata siapa? Itu anggapan kau aja itu. Hah? Faktanya, ketika Pak Purbaya menjabat Menteri Keuangan dan berbicara apa adanya di hadapan rakyat, justru dukungan rakyat kepada pemerintah semakin menguat. Kalau kau nggak percaya, kau buat aja surveinya. Hah? Yang merasa berbahaya itu ketika Pak Purbaya berbicara apa adanya, membongkar semua skandal yang diketahuinya. Yang merasa berbahaya itu para pejabat yang punya skandal, pejabat tukang olah, pejabat tukang korupsi, pejabat yang punya mental oligarki. Bagi mereka memang berbahaya Pak Purbaya ini. Gak bisa tidur nyenyak mereka dibuatnya. Jadi yang dilemahkan itu bukan pemerintah. Yang dilemahkan itu para pejabat-pejabat yang suka menyalahgunakan kekuasaan. Itu yang betul.
Jadi Hasan Nasbi, nggak usahlah kau omong kosong. Biarkan Pak Purbaya bekerja dan berkarya sesuai gayanya. Kami rakyat mendukung sepenuhnya. Lanjutkan kerja nyatamu Pak Purbaya. Bongkar semua skandal yang ada. Kalau saya setuju ya, setuju dengan gaya kobonya Pak Purbaya ini. Dia bicara itu tuh bukan sekedar hantam kromo loh, tapi sudah pasti itu berdasarkan data juga fakta ya gitu. Ini seperti itu, karena apa? Begini, selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, rakyat itu hampir setiap hari itu disuguhi dengan informasi yang baik-baik saja. Ini seperti itu, dan rakyat dipaksa menerima hal itu. Kebijakan apapun kita dipaksa menerima gitu. Jadi gitu, faktanya apa? Bukan saja kebocoran-kebocoran sana sini ya, tapi banyak infrastruktur lain, bangunan-bangunan lain, proyek-proyek sastra lain itu tuh banyak yang terbengkelai, mangkrak dan benar-benar mubazir. Gitu, semacam gitu. Ya ini sebagai contoh saja nih ya, IKN. IKN bagaimana itu? Ya itu. Sekarang sudah berapa ratus triliun itu dikeluarkan biaya. Begitu juga dengan Bandara Kertajati. Itu sudah berapa lagi? Tidak terpakai pula. Nah, sekarang itu WUS yang mencapai kerugian sebesar berapa ratus triliun dan itu dibebankan kepada rakyat. Ini seperti itu. Dan lagi pula hanya pada zaman Jokowi saja itu laut juga dikapling. Ini seperti itu. Makanya kita dulu hanya dikasih informasi yang baik-baik saja. Nah, sekarang ini Pak Purbaya ini datang. Mereka tuh ini benar-benar tentu Pak Purbaya ini berbuat seperti itu bukan tanpa sebab. Pasti itu dengan itu istilah kata itu titah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini seperti itu. Makanya Pak Purbaya selalu ngomong ini perintah Presiden dan dia hanya taat pada RI 1. Jadi kebetulan. Nah, kalau kita bicara Hasan Nasbi itu sudah tahu ya, sudah paham kita semua kalau dia itu orangnya Jokowi. Dan kebetulan juga menteri-menteri yang disentil oleh Pak Purbaya ini adalah orang-orang titipan atau orang-orangnya Jokowi semua. Sri Mulyani, Erick Thohir, Bahlil, Luhut. Ini seperti itu. Dan lagi pula satu hal lagi. Hasan Nasbi ini bicara di podcast Total Politik. Kita paham ya Total Politik itu siapa? Ya, lebih kurang lebihnya itu juga buzzernya Jokowi lah. Saya tunjukin ya, itu gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu, dan anak-anak yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk sebagian kalangan agak drastis, agak ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini, jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Ini daya beli itu yang ini kita konsumen ya turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus ini bisa naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu.